Indikator terbaru dari LuxAlgo ini menggunakan rumus matematika untuk menghitung tren yang valid. Jadi kita entry bukan pakai perasaan dan untung-untungan, tapi pakai algoritma yang jelas dan sudah teruji. Hari ini saya akan share strategi trading menggunakan indikator ini yang bisa digunakan oleh semua trader dengan semua gaya trading baik di forex, gold, saham, hingga kripto. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta ikuti live trade saya Senin sampai Jumat jam 7 pagi dan setengah 8 malam. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja sigmoid transition trailing stop, maka akan muncul nama indikatornya, sigmoid transition trailing stop yang dikoding oleh LuxAlgo. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini menggunakan fungsi matematika sigmoid dan volatilitas harga untuk mendeteksi tren dan level stop loss ketika tren sudah terlalu jauh, sehingga membantu trader mengambil keputusan trading yang lebih akurat. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya dua komponen penting. Komponen pertama adalah garis trailing stop yang berwarna hijau dan merah ini, yang merupakan garis utama indikator ini yang berfungsi untuk menentukan arah tren menjadi batas antara bull dan bear, serta selalu mengikuti harga dengan aturan tertentu. Sifat unik trailing stop adalah dia tidak pernah mundur. Artinya ketika tren sedang bullish, ia hanya bisa bergerak naik, dan ketika tren sedang bearish, ia hanya bisa bergerak turun. Akibatnya trailing stop hanya bisa bergerak mendekati harga, tapi tidak bisa bergerak menjauhi harga. Trailing stop hijau muncul ketika harga close di atas trailing stop merah, yang menandakan pergantian tren dari bearish ke bullish. Posisi trailing stop pindah dari atas ke bawah, serta dominasi seller berpindah ke dominasi buyers. Sedangkan trailing stop merah muncul ketika harga close di bawah trailing stop hijau, yang menandakan pergantian tren dari bullish ke bearish. Posisi trailing stop pindah dari bawah ke atas, serta dominasi buyers berpindah ke dominasi sellers. Komponen kedua adalah trend change dot berupa dot merah dan dot hijau ini, yang muncul saat tren benar-benar berubah arah. Dot hijau muncul ketika harga close di atas trailing stop merah, yang artinya tren berubah dari bearish ke bullish. Sedangkan dot merah muncul ketika harga close di bawah trailing stop hijau, yang artinya tren berubah dari bullish ke bearish. Lalu apa perbedaan antara trailing stop dengan dotnya? Dot bicara soal momentum atau waktu terjadinya perubahan tren, sedangkan trailing stop bicara soal tren yang sedang berlangsung. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya saya menggunakan settingan yang default saja, jadi saya tidak mengubah apapun. Untuk ATR lengthnya 200, ATR multiplier 3, sigmoid lengthnya 20, sigmoid amplitude-nya 3, dan minimal distance-nya 0,5. Jika kalian ingin bereksperimen dengan parameternya ini, itu silakan saja, akan tetapi menurut saya parameter defaultnya ini udah oke banget. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't.
Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja DTR, maka akan muncul nama indikatornya Donchian Trend Ribbon yang decoding oleh Lonesome the Blue. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Ketika DTR-nya berwarna hijau seperti ini, artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Sedangkan ketika DTR-nya berwarna merah seperti ini, artinya trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator sigmoid transition trailing stop yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Donchian Trend Ribbon yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Di materi ini saya menggunakan contoh per XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, DTR berwarna hijau dan yang kedua muncul dot hijau. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya sedang berwarna hijau yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul dot hijaunya yang menandakan perubahan tren dari bearish ke bullish serta pergantian dominasi dari sellers ke buyers. Untuk entry-nya sebenarnya bisa fleksibel, jadi kita boleh meletakkan entry di mana saja antara candle signalnya ini dengan dot hijaunya ini. Tapi pada contoh ini saya akan letakkan saja entry-nya berupa buy limit pada low dari candle signalnya ini. Buy limit saya letakkan pada low dari candle signalnya ini dengan stop loss pada dot hijaunya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh varian setup yang juga akan sering kalian temui di market. Di sini kita melihat pada saat dot hijaunya muncul, DTR-nya itu masih berwarna merah. Baru pada beberapa candle kemudian, DTR-nya ikut berubah menjadi hijau. Pada kasus yang seperti ini, kita masih boleh open posisi buy dimanapun di antara harga dengan trailing stop hijaunya ini. Yang penting stop loss-nya itu harus diletakkan di bawah trailing stop hijaunya ini. Kalian bisa juga cek apakah ada support horizontal atau swing low terdekat yang memungkinkan untuk dijadikan level entry buy-nya. Jadi sebenarnya selama trailing stop dan DTR-nya itu dia sama-sama berwarna hijau, kalian boleh melakukan variasi trading rules untuk entry-nya. Misalnya kalian bisa menambahkan syarat candle momentum atau breakout sebagai konfirmasinya. Untuk trade sell-nya juga ada dua kriteria. Pertama, DTR-nya berwarna merah dan yang kedua muncul dot merah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya sedang berwarna merah yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul dot merahnya yang pada contoh ini muncul bersamaan dengan DTR merahnya yang menandakan perubahan tren dari bullish ke bearish serta pergantian dominasi buyers ke dominasi sellers. Sell limit saya letakkan pada high dari candle signalnya ini dengan stop loss pada dot merahnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan.